30181113 akan membuat salah satu produk bakery, yaitu donat. Yuk kita saksikan bersama proses pembuatannya. Pertama, penyiapan alat, yaitu baskom, sarung tangan plastik, plastik wrap, sendok, mangkuk stainless, timbangan, kemasan cup plastik dan label, saringan, serta loyang. Kemudian disiapkan pula wajan teflon yang berisi minyak goreng, serta spatula, steamer, dan kompor. Selanjutnya penyiapan bahan. Yang pertama ubi jalar, 450 gram terigu, 72 gram gula halus, 1 saset susu bubuk, 1 saset ragi instan, 4 gram baking powder, gula donat, margarin, minyak goreng, air hangat, garam, meses, dan telur. Sekarang kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama dilakukan pembuatan adonan ubi jalar yang diawali dengan pencucian ubi jalar. Ubi jalar yang sudah dicuci bersih dikupas. Dan kemudian dilakukan pemotongan menjadi ukuran yang lebih kecil supaya waktu yang dibutuhkan untuk steam lebih singkat. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam steamer. Pengukusan dilakukan sekitar 15 menit. Setelah itu, dilakukan penghalusan ubi jalar hingga terbentuk adonan ubi jalar. Selanjutnya, pengaktifan ragi menggunakan 130 ml air hangat dan menggunakan gula halus karena percobaan ini tidak dilakukan pengulenan yang lama. Setelah gula halus dan ragi masuk ke dalam air hangat, dilakukan pengadukan hingga tercampur secara merata. Setelah itu ditutup dan didiamkan beberapa menit. Selanjutnya pembuatan adonan dengan tepung terigu protein tinggi, adonan ubi jalar 50 gram, susu bubuk akan memberikan tambahan nutrisi dan rasa khas roti serta memperbaiki warna pada roti. Baking powder sebagai bahan pengembang. Selain pemberi rasa manis, gula juga berfungsi sebagai substrat ragi. Kemudian dilakukan pengadukan. Kuning telur menyebabkan adonan memiliki sistem emulsi yang stabil, sehingga busa yang terbentuk mampu memerangkap dan menahan udara dalam adonan. Untuk ragi aktif mengandung mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang akan mengkonversi senyawa-senyawa pada adonan sehingga akan terbentuk rasa dan aroma khas roti akibat pembentukan asam, aldehid, dan ester. Sedangkan margarin yang mengandung lemak berfungsi sebagai shortening untuk pelumas adonan dan garam berfungsi untuk mengontrol laju fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Selanjutnya pengulenan supaya adonan tercampur secara merata. Setelah itu dilakukan penutupan dengan plastik wrap dan didiamkan selama 60 menit. Setelah 60 menit dihasilkan adonan yang mengembang dan dilakukan pengempisan adonan. Jika dirasa lengket bisa ditambahkan dengan sedikit tepung terigu supaya lebih mudah dalam mengempiskan adonan tersebut. Setelah itu, adonan dilakukan penimbangan 50 gram masing-masing. Setelah dibulat-bulatkan, adonan bisa diletakkan pada loyang. Setelah itu, adonan didiamkan selama 30 menit sambil ditutup kain bersih. Setelah 30 menit, adonan bisa dibentuk seperti donat di mana di tengahnya terdapat lubang. Jika adonan masih sedikit lengket, bisa ditambahkan tepung ataupun minyak.
Jika sudah terbentuk donat, bisa dilanjutkan ke penggorengan. Penggorengan ini dilakukan dengan api kecil supaya tidak cepat gosong ya teman-teman. Setelah itu dilakukan penirisan supaya tidak terlalu berminyak. Selanjutnya pemberian topping, di mana mentega dioleskan pada permukaan donat supaya mesis dapat menempel. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian topping kedua, yaitu gula donat menggunakan saringan. Dan terakhir pengemasan ke dalam cup plastik yang telah diberi label, di mana label bagian atas yaitu merek produk dan label bagian bawah berupa komposisi bahan serta tanggal kadaluarsa. Berikut tampilannya. Dan sekarang saya akan membahas mengenai analisis ekonomi. Pada perhitungan ini diasumsikan membuat 100 pack donat. Saya membuat dua perhitungan yang berbeda. Yang pertama, untuk donat dengan topping mesis membutuhkan modal sebesar Rp232.500, sedangkan untuk donat topping gula membutuhkan modal bahan sebesar Rp201.050. Untuk utilitas diperoleh dari 10% modal. Untuk donat mesis sebesar Rp23.250 dan donat gula sebesar Rp20.105. Untuk pegawai memperhitungkan dengan menggunakan UMR Kota Jember. Pegawai yang diperlukan yaitu sebanyak 2 pegawai. Kemudian setiap harinya membutuhkan waktu 5 jam untuk memproduksi 100 donat, sehingga diperoleh Rp61.345 dalam sehari. Setelah diperhitungkan kembali, jumlah modal yang diperlukan yaitu Rp378.440 untuk donat mesis, sedangkan untuk donat gula sebesar Rp343.845. Dan saya memutuskan untuk menjual tiap donat seharga Rp5.000, sehingga akan diperoleh laba kotor sebesar Rp500.000 dan laba bersih sebesar Rp121.560 untuk penjualan 100 donat mesis. Sedangkan untuk donat gula akan mendapatkan laba kotor sebesar Rp500.000 dan laba kotor sebesar Rp156.115. Nah, itu tadi cara pembuatan donat hingga tahap analisis ekonominya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.